Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pembuatan diagram alir dan neraca massa. Yang beranggotakan Dimas Alfi, Irda Handriani, M. Alwi, Nur Wulandari, Santi Fatmawati, dan saya sendiri, Yatmini Sriastuti. Adapun beberapa materi pokok yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, diantaranya what is tahu, pengertian produk bersih, pengolahan limbah, diagram alir proses pembuatan tahu, dan yang terakhir adalah neraca massa. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara M. Alwi. Ya, terima kasih kepada Saudari Yatmini telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi pokok pada siang hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian tahu. Tahu merupakan salah satu jenis bahan makanan. Tahu merupakan salah satu jenis bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tahu sendiri terbuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi dan dapat diolah sedemikian rupa. Tahu berasal dari Tiongkok, sama seperti kecap, tauco, bakpao, dan bakso. Makanan ini telah memiliki sejarah hingga 2000 tahun lamanya. Efek kedelai baik untuk kesehatan. Tahu dianggap sebagai makanan sehat yang jika dikonsumsi. Ya. Penjelasan berikutnya itu tentang pengertian produksi bersih. Produksi bersih menurut Kementerian Lingkungan Hidup 2003, produksi bersih merupakan strategi pengolahan lingkungan yang bersifat preventif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mengurangi terbentuknya limbah, dan mencegah terjadinya pencemaran melalui siklus hidup produk. Produksi bersih perlu dikenalkan pada industri kecil seperti industri tahu agar dapat membantu pencegahan atau pengurangan pencemaran lingkungan melalui siklus hidup produk. Ya, penjelasan berikutnya itu tentang pengolahan limbah. Pengolahan limbah merupakan suatu usaha tambahan proses yang dilakukan oleh industri untuk mengurangi dampak lingkungan dengan cara meminimalisasi limbah yang dihasilkan. Minimalisasi limbah perlu melibatkan keseluruhan proses produksi, mulai dari penyediaan bahan hingga pembuangan akhir limbah. Ya, demikian penjelasan yang saya bisa berikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Alfi Wibosono. Untuk Dimas, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Awi. Ya, sama-sama. Di sini saya akan menjelaskan. Bisa dilihat dari slide ini, yaitu diagram alir proses pembuatan tahu. Bahan baku utama dari proses pembuatan tahu ini yaitu kedelai. Untuk proses yang pertama yaitu pencucian. Menggunakan air, untuk limbah yang dihasilkan yaitu limbah padat dan limbah cair. Proses selanjutnya yaitu perendaman dengan menggunakan air. Proses yaitu ditiriskan, limbah yang dihasilkan yaitu limbah padat dan limbah cair. Proses selanjutnya yaitu penggilingan dengan menggunakan air, dan proses selanjutnya yaitu perebusan dengan menggunakan air. Limbah yang dihasilkan yaitu uap. Untuk proses selanjutnya yaitu penyaringan
Dengan larutan cuka, limbah yang dihasilkan yaitu ampas tahu. Dan untuk proses yang terakhir yaitu pencetakan. Dari hasil yang didapat, yaitu diagram aliran proses pembuatan tahu menerangkan bahwa pembuatan tahu industri Barokah ini terdapat 7 proses pengolahan, yaitu pencucian, perendaman dan penirisan, penggilingan, perebusan, penyaringan, dan penggilingan. Input yang digunakan antara lain yaitu kedelai, air, dan asam cuka. Sedangkan output yang dihasilkan berupa tahu dan limbah. Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair dan limbah padat atau ampas tahu. Pengolahan limbah sebagai biogas. Peningkatan permintaan energi yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi penduduk dan menipisnya sumber cadangan minyak di dunia serta permasalahan emisi dari bahan bakar fosil memberikan tekanan kepada setiap negara untuk segera memproduksi dan menggunakan energi terbaru, salah satunya sumber energi terbaru, dan jadi alternatif tersebut adalah biogas. Selanjutnya, gas ini berasal dari berbagai macam limbah organik seperti sampah biomasa, kotoran manusia, kotoran hewan, limbah domestik atau limbah rumah tangga, sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerob dapat dimanfaatkan menjadi energi melalui proses anaerob. Menurut Rahmi tahun 2010. Pemanfaatan biogas memegang peran penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Neraca massa. Neraca massa digunakan untuk mengetahui jumlah bahan dan air yang digunakan selama proses produksi dan juga limbah yang dihasilkan. Prinsip utama dari neraca massa adalah membuat persamaan yang tidak saling bergantung satu sama lain, di mana persamaan tersebut jumlahnya sama dengan jumlah komposisi massa yang tidak diketahui. Persamaan neraca massa, massa masuk sama dengan massa keluar ditambah massa yang terakumulasi. MA sama dengan MB tambah MC sama dengan MD tambah ME tambah makumulasi. Apabila ada massa yang apabila tidak ada massa yang terakumulasi. Apabila tidak ada massa yang terakumulasi, maka persamaan menjadi MA tambah MB tambah MC sama dengan MD tambah ME. Selanjutnya, input yang digunakan antara lain yaitu kedelai, air, dan asam cuka. Sedangkan untuk output yang dihasilkan berupa tahu dan limbah. Input dari proses pencucian berupa kedelai dan air sebanyak 59 kg, sedangkan output yang dihasilkan berupa kedelai yang sudah bersih. Limbah yang digunakan dari proses pencucian berupa limbah padat dan cair, masing-masing sebesar 0,5 kg dan 58,94 kg. Limbah padat yang dihasilkan berupa kulit ari kedelai, kerikil, ranting, sedangkan limbah cair berupa air bekas cucian kedelai. Perendaman, input yang digunakan
digunakan berupa kedelai 11,59 kg dan air 28 kg, sedangkan output yang digunakan berupa kedelai rendaman 39,56 kg. Pada proses ini tidak ada limbah yang dikeluarkan karena hanya melakukan proses perendaman kedelai dan tidak ada yang dibuang. Penirisan input yang digunakan berupa kedelai rendaman 39,56 kg, sedangkan output yang diperoleh berupa kedelai bersih 20,69 kg. Penggilingan input yang digunakan pada proses ini berupa kedelai 20,68 kg, sedangkan output yang berupa bubur kedelai 20 kg. Perebusan input pada proses perebusan berupa bubur kedelai 20,0 kg dan air 0,5 kg, sedangkan output yang diperoleh berupa bubur kedelai matang 20 kg. Penyaringan input yang digunakan pada proses penyaringan berupa bubur kedelai matang 20,00 kg dan cuka 0,125 kg, sedangkan output yang diperoleh berupa endapan sari kedelai 15,5 kg. Pencetakan input yang digunakan pada proses pencetakan berupa endapan sari tahu sebesar 15,5 kg dan outputnya berupa tahu sebesar 12,3 kg. Di sini ada tabel neraca massa pencucian. Komponennya ada kedelai, air, limbah padat, dan limbah cair. Di kedelai inputnya ada 12, outputnya 11,56, limbahnya 0. Di air inputnya ada 59, outputnya 0, limbahnya 0. Limbah padat inputnya 0, outputnya 0, limbahnya 0,50. Limbah cair inputnya 0, outputnya 0, limbahnya 58,94. Total dari input keseluruhan yaitu 71, outputnya 11,56 per siklus, limbahnya 59,44 per siklus. Di sini ada diagram neraca massa pembuatan tahu, yang dimana proses pembuatannya itu ada beberapa tahap. Kedelai sebagai bahan utama, yaitu tahap pertama adalah pencucian, di mana kedelai yang dimasukkan sebesar 12 kg dan ditambahkan air sebesar 12 kg dan menghasilkan output sebesar 59,44 kg. Tahap selanjutnya adalah perendaman. Kedelai yang dimasukkan sebesar 11,56 kg dan air sebanyak 28 kg dan menghasilkan output sebesar 39,56 kg. Tahap selanjutnya adalah penirisan, yaitu kedelai rendaman dimasukkan sebanyak 39,56 kg dan menghasilkan output kedelai sebesar 20,66 kg. Dan tahap selanjutnya adalah penggilingan, di mana input kedelai yang dimasukkan sebesar 20,66 kg dan menghasilkan output sebesar 20,00 kg. Tahap selanjutnya adalah perebusan, di mana bubur kedelai yang dimasukkan pada tahap perebusan ini sebesar 20 kg dan ditambahkan air sebanyak 0,5 kg. Dan tahap selanjutnya adalah
penyaringan, bubur kedelai yang dihasilkan sebanyak 20 kg dan ditambahkan cuka sebanyak 0,125 kg dan menghasilkan output sebesar 15,5 kg. Dan tahap terakhir adalah pencetakan, di mana endapan sari tahu sebesar 15,5 kg menghasilkan output sebanyak 12,3 kg. Dari seluruh proses pembuatan tahu ini menghasilkan limbah keseluruhan sebesar 87,325 kg. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Kami membuka pertanyaan untuk 2 orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya.